Saya akan narasi 1 jam. Jangan bosan-bosan, saya akan narasi 1 jam. Sampai jam 17.00 selesai. Yang merasa keluarga besar Partai Golkar semua datang cepat. Yang bukan Partai Golkar mundur 100 langkah. Baik, terima kasih. Wah. Hai warat. Hakorelat. Diam. Hakorelat. Hai warat. Hari ini sudah terbukti. Golkar tidak ada kursi, tapi masa ini sudah terbukti dengan partai yang ada di kursi parlemen. Itu buktinya bahwa Golkar masih ada. Golkar masih hidup. Jangan takut. Jangan dipandang Golkar itu partai nonsit. Siapa bilang Golkar partai nonsit? Golkar masih eksis. Golkar masih kokoh. Golkar masih jaya. Kita akan buktikan sama-sama besok. Pembuktian besok. Jangan takut. Jangan mau hari ini seluruh di Batu Sering. Hari ini kepala desa dari koalisi politik tidak apa-apa. Jangan takut bupati. Bupati bicara apa-apa sampai lanjutkan itu sampai tindakan. Jangan takut. Yang tentukan bupati hari ini adalah MC Nualilo kecil ini. Jangan takut bupati. Gedung DPR ini jadi saksi bisu. MC yang kecil ini kasih goyang MK. Orang yang ilmu siapa berani kasih goyang MK. Itu bukti bahwa Golkar itu hebat. Golkar masih eksis. Golkar itu siap. Jangan ragu-ragu memilih Golkar. Jangan ragu-ragu bergabung di Partai Golkar. Partai paling tertua di Republik ini adalah Golkar. Sebelum kamu lahir, Golkar sudah ada di negeri ini. Anda yang bergabung di Golkar, Anda yang memilih di Golkar adalah tidak sia-sia. Golkar kapanpun, dimanapun tidak akan tunduk di atas negeri ini. Golkar masih eksis. Golkar masih kokoh. Itu bukti. Partai-partai baru hari ini dia lahir, hari ini dia tampil depan publik, sebentar lagi akan lenyap habis, selesai. Anda memilih partai tertua adalah kamu hebat. Jadi tidak salah kalau kamu pilih Partai Golkar. Tidak salah. Partai sebesar ini, orang hebat siapa akan mengelola? Partai nasional. Partai yang tertua di Republik. Merebut itu orang yang hebat, orang berani. Kalau orangnya alun-alun, orangnya hanya terima parang jadi, 1000% tidak akan itu. Baik. Jadi jangan bosan-bosan. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya Golkar periodis politik. Di sini sudah banyak muatan dalam catatan ini. Jadi silakan barisan oposisi kah, barisan pemerintah kah, datang dengar pidato politik Partai Golkar. Baik. Di sini ada beberapa catatan. Kemarin sudah ketemu Pak Bupati, mungkin satu dengan yang lain hal, sehingga beliau tidak hadir. Tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mempatahkan semangat. Beliau masih ada di belakang Golkar. Jadi tim pendukung caleg, kenapa beliau tidak hadir? Jangan berkecil hati. Dengan demikian, kami Golkar melahirkan satu gagasan. Dalam baliho di depan umum kita sudah pasang. Golkar siap memperjuangkan aspirasi rakyat Jalimu. Itu bukan kopian paste. Itu bukan meniru ide-ide orang lain. Itu adalah gagasan murni Partai Golkar. Gagasan murni pengurus Partai Golkar. Ketika rakyat memberikan mandat, ketika rakyat memberikan amanah, siap membuktikan itu. Jangan diragu-ragu bergabung di Partai Golkar. Partai paling berani di Kabupaten Jalimu adalah Golkar. Partai paling berani. Partai lain itu setelah melihat baru datang paling terakhir. Itu bukan partai. Masih ragu-ragu. Kau berani maju sebelum partai lain. Itu baru kau hebat. Tahun 2020, partai yang paling hebat, saat itu 20 anggota DPR. Satu anggota DPR lawan dengan 9 anggota DPR. Siapa berani lakukan seperti itu? Itu bukti. Kemudian satu hal,
Saya merasa saya bukan mantan anggota dewan. Saya ini masih anggota dewan. Saya masih anggota dewan. Saya bukan mantan anggota dewan. Pembuktian besok. Justru mantan Bupati Lakius takut dengan IMSI, sehingga manuver politik melalui penyelenggara dikunting habis-habisan. Maka ada hukum karena situ. Apa yang terjadi? Kau bikin saya mantan dewan, saya bikin kau mantan bupati, selesai. Itu hebatnya Golkar. Itu hebatnya Golkar. Jangan ragu-ragu kalian bergabung di Golkar. Jika suatu saat Golkar ambil alih pemerintahan ini, kamu jangan takut. Bicara jujur, alam jalimu jadi saksi, Tuhan Allah jadi saksi. Baik, itu sedikit orasi semangat-semangat. Sekarang masuk dalam beberapa hal penekasan, termasuk komitmen Partai Golkar. Jadi, Golkar siap memperjuangkan, saya pikir sudah mendahului tadi. Kemudian poin berikut adalah kita wajib memberikan ruang demokrasi kepada setiap anak bangsa secara keseluruhan, tetapi juga secara umum khusus Kabupaten Jelimu. Kita jangan membatasi hak politik setiap anak bangsa. Undang-undang jamin tidak boleh melakukan dengan intimidasi, tidak boleh melakukan dengan tindakan, tidak boleh memiliki kepemimpinan oportunis, haus akan kekuasaan, tidak boleh itu. Memberikan kekuasaan, memberikan kebebasan berdemokrasi. Karena setiap anak bangsa memiliki hak yang sama, duduk tinggi sama raja di atas negeri ini. Undang-undang jamin itu. Jangan main-main dengan kekuasaan yang memiliki, lalu potong kiri kanan, menghalangi dengan berbagai cara, tidak boleh. Jika kita melakukan hal yang begini terus, daerah ini akan tidak berubah. Tetap begitu terus, begitu terus. Dengan demikian memberikan kebebasan, hak berdemokrasi. Yang berikut, Golkar menargetkan, memang betul, hari ini tidak salah. Kami Partai Golkar mendapatkan jadwal tanggal 22 yang kita sudah lalui. Saya bilang KPU, itu KPU punya jadwal dan silakan kamu kampanye. Saya sebagai ketua partai, kenapa tidak koordinasi dengan ketua partai? Lalu sewenang-wenang KPU tentukan jadwal, silakan kamu KPU kampanye. Saya biarkan. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Akhirnya saya dapat tanggal 5. Untuk merebut tanggal ini, kami 3 partai baku berlomba-lomba. Saya Golkar berjadwal tanggal 22 lewat untuk kampanye di ibu kota kabupaten ini. Kemudian ada beberapa partai lagi melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tanggal ini. Tetapi Tuhan baik, akhirnya pun Golkar yang dapat tanggal 5. Dan hari ini kita melakukan orasi kampanye. Luar biasa. Ini tanggal sakral. Ini tanggal sudah mewariskan seluruh di tanah Papua. Tanggal yang selalu mengabadikan. Tanggal yang selalu merayakan. Injil masuk di Pulau Mansinam oleh Ketua Rasul Otto Tan Gessler. Maka bertepatan dengan tanggal itu, kami Partai Golkar dapat kesempatan. Selanjutnya juga Golkar melakukan kampanye. Mudah-mudahan kalau memang ini kehendak Tuhan kita mendapatkan tanggal 5, maka tanggal 5 Teshrik, kemudian Golkar akan merebut 5 kursi. Yang berikut, Pak Bupati tidak hadir. Orang-orang dekat Bupati kalau hadir, kalau tidak, saya sendiri menjadi surat. Mau tidak mau, suka tidak suka, di Tapil 3, Bupati wajib sumbang 1 kursi di Partai Golkar. Titik. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Itu adalah sikap Golkar. Itu adalah komitmen Golkar.
Beliau mungkin satu dengan yang lain hal sehingga beliau tidak hadir. Kalau hadir itu satu tugas. Satu tugas harus. Itu satu tugas harus. Tetapi pasti Tuhan berkehendak lain. Kata-kata ini sudah menjadi jembatan untuk memberikan satu tugas. Tapi 3 bupati harus sumbang satu kursi di Partai Golkar. Tidak ada tawaran apa segala macam. Golkar itu pahlawan demokrasi. Justru Golkar membuat hari ini Bupati Yalimo. Tidak ada apa tawaran segala macam itu. Yang berikut, untuk suara Golkar. Untuk suara Golkar, ini satu penekanan. Saya sebagai ketua partai menyampaikan kepada 16 caleg. Anda tampil 3, tampil 1, tampil 2. Satu suara pun, rakyat memberikan satu suara pun melalui Partai Golkar. Tidak boleh suara itu kasih ke selain dari Partai Golkar. Partai Golkar tidak boleh. Harus wajib hukumnya, ini perintah. Ini perintah partai. Wajib laksanakan. Wajib hukumnya. Sekalipun satu suara. Mendongkrak kepada caleg yang suara unggul atau caleg yang suara lebih dari perorangan itu dari tampil bersangkutan. Tidak boleh suaranya beralih kepada selain dari Partai Golkar, itu tidak boleh. Mau supaya Golkar ada kursi yang dari target-target itu berarti wajib hukumnya. Dan ini perintah partai, laksanakan. Setiap caleg itu wajib hukumnya. Seandainya dalam satu tabel, siapa dapat 800, siapa dapat 500. 500 itu jangan kau tahan. Jangan kau tahan. Politik itu dinamis. Semua orang ini masih mata-mata. Mereka akan pastikan di TPS itu semua baku tahu. Sekian caleg yang maju itu mereka sudah baku tahu. Oh ya, dia ini pegang sekian, dia ini pegang sekian, dia. Sekarang dia punya suara ini, caranya bagaimana saya kasih delang. Itu politik. Sehingga kau jangan tahan. Cepat dongkrak kepada sesama caleg. Jangan suara itu alihkan ke beda partai, tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau itu saya dengar, saya tetap akan manifest harus melalui KPU untuk dikembalikan suara itu. Dengan demikian, sekalipun satu suara Golkar tidak boleh kasih selain dari Partai Golkar. Harus serahkan kepada caleg dari Partai Golkar yang dapat suara lebih dari itu. Tujuannya adalah membentuk kursi. Jangan mau hadir untuk kita semua. Kita bisa. Yang bilang kita bisa siapa? Dengan alasan itu, saya sebagai ketua partai memberikan satu penekanan kepada caleg. Pokoknya ini dengar, catat, dengan orasi-orasi tadi untuk mencapai berarti ya itu. Suara Golkar tidak boleh alihkan selain dari Partai Golkar. Kemudian yang berikut, kami Golkar ini partai paling tertua. Partai paling tertua di Republik ini, sehingga kami tidak melakukan janji politik. Kami tidak melakukan janji kampanye. Kami tidak menawarkan juga visi misi program. Saya ini mantan anggota DPR, tahu betul fungsi pokok dewan itu apa, kemudian fungsi utama eksekutif itu apa, legislatif itu apa. Saya paham betul. Beliau Pak Pomol paham betul. Dari DPR mereka bikin visi misi program. Kau punya kewenangan apa? DPR tidak punya kewenangan sama sekali. Tidak ada itu. Itu mau kosong cerita mati. Kecuali bupati yang punya program, yang punya kebijakan, yang punya TPA itu eksekutif, bukan legislatif. Saya lihat di paling visi misi program, saya ketawa. Kau tidak masuk di parlemen, hanya tahu kulit baru tempel di balago segala macam, itu semacam sudah tahu di parlemen. Jadi itu semua tidak benar. Semua tidak benar itu. Fungsi dewan itu hanya ada 3. Legislasi, membuat perda di daerah, anggaran, pengawasan. Fungsi paling fundamental dewan. Kalau soal kelengkapan dewan dan lain-lain itu kan itu rumah tangga dewan.
Jadi kami tidak bisa bicara itu. Dari DPR ini turun sampai di daerah, yang paling fundamental adalah 3 pokok itu. Legislasi, anggaran, pengawasan anggaran. Itu yang sangat melekat kepada Dewan. Dewan dia hanya terima barang mentah. Eksekutif program materi ke Dewan, Dewan bakas kembalikan lagi ke eksekutif. Kok Dewan punya apa? Tidak ada itu. Membuat visi misi dan lain itu satu pembohongan yang tidak benar. Itu satu pembohongan publik. Sangat tidak benar. Kita harus bicara jujur. Tidak boleh sesama orang nyali kita baku tipuram itu berdosa. Tidak benar itu. Nah, itu berhubung dengan janji-janji kampanye. Saya masuk, saya akan bikin begini, saya akan bikin begitu. Belum tentu. Saya masih menjabat, orang Mabualam dan bilang, MC ini tuh anggota DPR Jayapura. Tapi saya di pada saya itu sudah cukup cetak SDM. Itu bukti. Orang-orang yang saya tidak pernah pandu dari Mabualam, saya masih rasa tetap. Tapi orang-orang yang pernah pandu juga pengkhianat besar. Paling pengkhianat. Tuhan yang tahu. Jadi waktu itu Tuhan bilang dia tuh DPR Jayapura. Kami nanti DPR Wamena Sariana Sekuler dari Wamena kami naik DPR baru. Kami bikin yang merupakan sangat luar biasa. Selama satu video ini kok buat apa? Satu pembohongan paling biadab. Tidak benar itu. Sekolah tujuannya untuk apa? Sekolah setinggi langit, penerapan materi di masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita timba di pendidikan. Itu yang kita sampaikan. Jangan kita timba ilmu beda, penerapan lagi beda, tidak benar itu. Jadi begitu. Ini sedikit pengalaman yang saya bicara. Dan itu fakta. Saya bilang, setelah saya mengamati itu, saya bilang, Anda sukin itu apa ini? Paling besar. Tempel di beberapa titik. Saya bilang Anda sukin itu apa ini? Tanya orang-orang Mabualam. Tahun 2019. Akhirnya sekarang kau buat apa? Yang saya bilang Anda sukin apa ini itu? Selama 5 tahun kau buat apa? Pembuktian itu besok, tanggal 14. Tanggal 15 itu pembuktian. Siapa keluar sebagai pemenang? Pembuktian besok. Makanya tadi saya mendahului, saya ini masih anggota Dewan, bukan mandat Dewan. Jadi untuk besok, tidak boleh melakukan hal yang sama. Tidak boleh. Jangan mencaplok hak orang lain. Tidak boleh. Di situ ada batas-batasnya. Tuhan memberikan kau tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, perak di sini. Ya di situ haknya dia. Kau jangan datang merambah orang punya hak, tidak boleh. Saya bicara terbuka. Tidak boleh. Biarkan mereka menentukan. Di mereka juga ada putra-putra terbaik. Jangan kau mencaplok orang punya hak, tidak boleh. Ini saya kasih warning. Tidak boleh itu. Fokus. Dengan demikian, semua caleg, semua keluarga besar Partai Golkar, jaga TPS, jaga basis, jaga suara. Jangan kasih celah sedikit pun. Melalui celah itu maling masuk. Kau hancur selesai. Celah itu tutup rapi. Celah itu tutup rapi. Jangan memberikan celah sedikit pun. Justru melalui celah itu maling masuk. Maling masuk itu tujuannya merampok hak-hak anak pribumi di situ. Hak-hak absolut yang memang sudah diwariskan dari moyang. Kau tidak tahu dulu masuk dalam bahasa orang buah. Stop. Kalau bicara anak kepala suku, bicara anak perang. Kita ini semua anak-anak perang. Jangan main-main. Tidak boleh mencaplok orang punya hak. Baik, ini sedikit penekasan. Tolong sampaikan kepada kronik-kroninya. Saya besok turun.
Masuk turun lapangan terbang mabalum sapalang. Kau cari alam. Saya pemilik hak. Kau siapa? Kau cari alam. Tendaman 2019, Yusuf Sani masih memiliki kedewasaan. Pasukan-pasukan bertahun mereka bilang kita harus lakukan seperti ini. Saya bilang tidak boleh. Ya alimun ini tidak berakhir hari ini. Tidak boleh. Kamu bikin, kamu laksanakan perintah siapa? Tanpa saya perintah kamu laksanakan, saya bilang kamu selesaikan sendiri. Jangan bawa masalah ke saya. Akhirnya pun mereka dendam rencana-rencana itu. Kalau orang lain itu, saya ini dapat suara tuh 1.600 lebih, ini sudah satu kursi. Tetapi karena penguasa manuver politik melalui penyelenggara dan lain-lain, akhirnya saya dapat putus di tengah jalan. Sampai dengan pasukan saya tuan bilang kita harus begini, kita harus begitu. Saya bilang tidak boleh. Itu tidak boleh. Yalimu tidak berakhir hari ini. Yalimu masih ada. Wiyeli, Sugili, Sagili itu musiman. Saya sempat sampaikan. Kalau orang lain itu perintah kan sudah kamu jalan. Tapi saya tidak mau hal-hal seperti itu. Jadi tolong setiap caleg secara umum di 5 distrik perlu menjaga antisipasi itu, kemudian perlu menjaga masing-masing TPS, perlu